Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia mengenang proklamasi 1945 sebagai tonggak kelahiran negara. Namun, sejarah menyimpan satu 17 Agustus lain yang jarang disorot. Meski dampaknya sama besar dalam menentukan arah masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Tanggal itu adalah 17 Agustus 1950. Bukan hari pertempuran, bukan hari tembakan dilepaskan, tetapi hari ketika Indonesia mengambil keputusan politik paling menentukan setelah kemerdekaan, memilih kembali menjadi satu negara yang utuh. 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia ternyata belum sepenuhnya berbentuk seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Negara ini masih berada dalam bayang-bayang kompromi panjang dengan bekas penjajahnya, Belanda. Melalui konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, pengakuan itu tidak datang secara cuma-cuma, melainkan dibungkus dengan syarat yang kelak menimbulkan persoalan besar. Syarat itu adalah Indonesia harus berbentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebuah bentuk negara yang tidak pernah benar-benar diperjuangkan oleh rakyat selama revolusi kemerdekaan. RIS bukanlah satu negara tunggal. Ia terdiri dari banyak negara bagian, seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, dan berbagai wilayah lain dengan batas politik baru. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, kepentingan sendiri, bahkan aparat sendiri. Indonesia yang sebelumnya berjuang bersama, kini terbelah oleh garis-garis administratif yang terasa asing. Di atas kertas, sistem federal tampak modern dan demokratis. Namun di mata rakyat, RIS justru terasa sebagai kemunduran dari semangat persatuan yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Banyak rakyat tidak memahami mengapa setelah merdeka, Indonesia justru menjadi terpecah. Bukankah revolusi dilakukan atas nama satu bangsa, satu tanah air, dan satu cita-cita bersama? Jawabannya terletak pada strategi kolonial lama. Belanda sejak dulu menerapkan politik divide et impera, memecah wilayah untuk melemahkan kekuatan bangsa yang dijajah. Dengan Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian, Belanda berharap pengaruhnya tetap hidup. Indonesia yang federal dianggap lebih mudah dikendalikan dan sulit bersatu secara politik. Namun rencana itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di berbagai daerah, rakyat mulai merasakan bahwa RIS bukan jawaban atas kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Penolakan terhadap RIS muncul dalam bentuk demonstrasi, resolusi daerah, dan tekanan politik dari bawah. Rakyat menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Di parlemen dan kabinet, perdebatan berlangsung sengit. Federalisme dipertanyakan. Banyak tokoh nasional menilai RIS bertentangan dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berada di pusat dilema besar. Mereka menyadari bahwa ancaman terbesar pasca kemerdekaan bukan lagi penjajahan bersenjata. Ancaman itu adalah perpecahan dari dalam. Jika Indonesia gagal bersatu, maka kemerdekaan hanya akan menjadi kemenangan sementara yang rapuh. Satu persatu negara bagian mulai mengambil keputusan penting. Mereka menyatakan keinginan untuk membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Keputusan tersebut tidak mudah. Ada tekanan dari elit lokal, ketakutan kehilangan kekuasaan, serta kekhawatiran akan ketidakpastian politik di masa depan. Namun, suara rakyat jauh lebih kuat daripada kepentingan elit. Mereka menuntut satu negara, satu pemerintahan, dan satu masa depan bersama sebagai bangsa Indonesia. Menjelang pertengahan tahun 1950, RIS kehilangan legitimasi. Secara moral dan politik, sistem federal tidak lagi dipercaya oleh rakyat. RIS memang masih berdiri secara formal, tetapi fondasinya telah runtuh. Tanpa dukungan rakyat, negara hanya tinggal nama tanpa kekuatan sejati. Akhirnya, sebuah keputusan besar diambil. Tepat pada tanggal yang syarat makna, Indonesia memilih untuk menutup babak federalisme dalam sejarahnya. Pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, RIS resmi dibubarkan melalui keputusan politik nasional. Sejak hari itu, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Satu pemerintahan pusat, satu konstitusi sementara, dan satu arah kebangsaan. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada pertempuran di jalan-jalan. Namun, keputusan ini menyelamatkan Indonesia dari perpecahan jangka panjang yang berbahaya. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mulai berlaku, menandai fase baru kehidupan bernegara yang berlandaskan persatuan dan stabilitas nasional.
Jakarta kembali menjadi ibu kota negara, simbol bahwa Indonesia telah kembali berdiri sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Bagi sebagian orang, 17 Agustus 1950 terasa sunyi dan nyaris terlupakan. Tidak semeriah 1945, tidak dipenuhi euforia revolusi. Namun, justru dalam kesunyian itulah maknanya terletak. Persatuan kali ini lahir dari kesadaran politik, bukan dari suara senjata. 17 Agustus 1950 mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang mengusir penjajah, tetapi tentang kemampuan bangsa menjaga persatuan. Jika kisah ini penting bagimu, subscribe Narasi Negeri, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini agar sejarah bangsa tidak pernah dilupakan.